Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Indun. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung dan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah siap semuanya? Ya, bagi anak-anak yang belum siap, bukunya silahkan dicari bukunya di bawah. Kemudian kita simak video berikut ini. Selamat menyimak. Dalam pembelajaran video kali ini, anak-anak akan kita bahas yaitu sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung di kelas 5 kita sudah pelajari, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Pola dalam sifat komutatif operasi penjumlahan yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, kalau dimasukkan angka, contohnya 10 ditambah 6 itu sama dengan ditukar yaitu 6 ditambah 10. Sama dengan 16. Jadi hasilnya A tambah B 10 tambah 6 juga 16. Sedangkan B tambah A 6 tambah 10 sama 16. Maka dengan ini penjumlahan itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Pada operasi hitung perkalian polanya yaitu A kali B sama dengan B kali A. Sama juga dengan halnya penjumlahan tadi, 12 dikali 3 itu sama dengan ditukar menjadi 3 kali 12. Hasilnya sama-sama 30. 12 kali 3, 36. 3 kali 12 juga sama 36 hasilnya. Maka penjumlahan dan perkalian berlaku sifat komutatif. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau disebut dengan pengelompokan. Sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Baik, kita simak untuk penjumlahan anak-anak. Perhatikan polanya yaitu dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung. Nah, kenapa disebut pengelompokan? Karena dikelompokkan A tambah B atau B tambah C-nya. Baik, kita masuk ke dalam contoh yaitu dalam kurung A tambah 7 tutup kurung ditambah 9. Apakah sama dengan 6 tambah dalam kurung 7 tambah 9 tutup kurung? Nah, kita buktikan, kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu yaitu 6 tambah 7 dan 7 tambah 9. Jawabnya adalah 6 tambah 7 13 ditambah 9 sama dengan 6 ditambah 7 tambah 9 jawabnya 16. Nah, baru kita kerjakan 16 tambah 9 dan 6 tambah 16. Hasilnya sama-sama 22. Maka dalam operasi hitung penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Sedangkan dalam perkalian polanya sama yaitu dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Kita masuk dalam contoh yaitu dalam kurung 5 kali 8 tutup kurung kali 10 sama dengan 5 kali dalam kurung 8 dikali 10 tutup kurung. Yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu yaitu 5 kali 8 dan 8 kali 10. Jawabnya adalah 5 kali 8 40 kali 10 sama dengan 5 kali 8 kali 10 jawabnya 80. Maka 40 kali 10 dan 5 kali 80 apakah jawabnya sama? Iya, sama-sama 400. Dengan demikian, perkalian juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Anak-anak sudah jelas? Iya. Kita melangkah ke sifat distributif
atau penyebaran. Berlaku pada operasi hitung campuran yang memuat perkalian dan penjumlahan. Nah, polanya A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C tutup kurung. Baik, kita langsung menuju ke contoh. Nah, 2 kali dalam kurung 10 tambah 5 tutup kurung itu sama dengan 2 kali 10 ditambah 2 kali 5. Nah, yang kita kerjakan yaitu caranya adalah 2 kali 10. Kemudian ditulis di sebelahnya 2 kali 10. Setelah itu 2 kali 5. Nah, ditulis di sebelahnya. Nah, paham anak-anak? Ya, langsung kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 10 tambah 5 dan 2 kali 10 serta 2 kali 5. Ya, menjadi 2 kali 10 tambah 5 15 sama dengan 2 kali 10 20 ditambah 2 kali 5 10. 2 kali 15 dan 20 tambah 10, jawabnya sama-sama 30. Maka sifat distributif itu berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Kalau dalam pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku sifat asosiatif maupun komutatif dan distributifnya. Anak-anak sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah bilangan bulat negatif dan positif dalam permasalahan sehari-hari kita. Tentunya di kelas 5 sudah, ya, kita mengulang sedikit di kelas 6. Jika bilangan negatif biasanya ditunjukkan dengan pernyataan sebagai berikut: bawah, kiri, hilang, turun, dan yang lain-lain. Itu menunjukkan bilangan negatif. Contoh, kita berjalan ke arah kiri sejauh 5 langkah, maka kiri negatif. 5 langkah berarti negatif 5. Si Anton kehilangan uang 50.000. Nah, hilang berarti negatif 50.000 dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya untuk bilangan negatif? Kalau bilangan positif biasanya ditunjukkan dengan pernyataan atas, kanan, menemukan, naik, dan lain-lain, kebalikan dari negatif tadi. Nah, contoh, layang-layang terbang tinggi. Nah, namanya terbang kan ke atas ya anak ya. Nah, terbang tinggi sejauh 20 meter. Nah, maka kalau terbang ke atas berarti 20 meter itu positif. Sepeda motor berbelok ke arah kanan sejauh 50 meter. Nah, ke arah kanan berarti positif 50. Paham anak-anak? Baik, kita menuju ke contoh. Sumur dalamnya 12 meter. Nah, sumur itu dalamnya ke bawah atau ke atas anak-anak? Ke bawah. Maka kalau ke bawah, dalam ke bawah itu negatif. Jadi negatif 12. Pohon kelapa tingginya 10 meter. Tahu pohon kelapa itu tumbuhnya ke atas atau ke bawah? Ke atas, tinggi ke atas. Maka itu positif 10. Berbelok ke kiri sejauh 16 meter. Nah, ke kiri berarti negatif 16. Paham anak? Sekarang kita menuju ke contoh soal. Perhatikan anak-anak. Dalam memahami soal cerita, maka anak-anak harus membacanya dengan cermat dan memahami apa maksudnya. Seekor ikan di laut berada pada kedalaman 5 meter dari permukaan air laut. Nah, dan seekor burung camar terbang di ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Jika permukaan air laut disebut titik nol, maka berapa meter selisih jarak ikan dan burung camar? Nah, tahu ya anak-anak? Ikan berada di mana anak-anak? Di dalam air. Nah, di dalam air berarti ke bawah. Berarti apa itu? Negatif
Betul ya, ikan berada di kedalaman 5 meter ditulis negatif 5. Sedangkan burung terbang tinggi ke atas, nah maka positif 4. Betul. Nah, selisih itu dikurangi anak-anak ya, maka selisih ikan dan burung itu tepatnya berapa? Nah, jawabnya adalah positif 4 burung camar dikurangi, selisih kan dikurangi ya, dikurangi negatif 5. Jawabnya sama dengan 4. Nah, tanda negatif berdekatan dengan tanda kurang menjadi tanda tambah ya, atau boleh ditambahkan dengan kebalikannya, yaitu 4 ditambah negatif 5 kebalikannya positif 5. 4 tambah 5 jawabnya 9 meter. Maka jawabnya adalah selisih ikan dan burung camar adalah 9 meter. Paham anak-anak? Selamat belajar anak-anak, semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar. Bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah anak-anak sudah paham tentang sifat-sifat operasi hitung? Iya, kalau belum paham, anak-anak bisa membaca lagi di buku paket maupun di LKS. Kemudian supaya anak-anak lebih mendalam memahami materi yang Pak Indun ajarkan dalam tujuh pembelajaran tadi, silahkan anak-anak buka buku paket halaman 11, soal nomor 1 sampai nomor 5, silahkan dicoba di buku tulis. Apabila kesulitan, anak-anak bisa minta bantuan atau minta bimbingan sama orang tua ataupun saudara di rumah. Nanti tugas dikumpulkan setelah ada informasi dari Pak Indun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.